Ya. Lalu kece Pak Su. KCD kena campak UFI sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat bertemu di Kilo yang menurut saya memiliki sejuta kenangan. Oleh karena itu, kesempatan ini saya khususkan untuk bercerita saja. Mohon izin Pak, yang terhormat Pak Ketua Yayasan, Ketua COP dan rombongan. Yang pertama, Kilo belum seperti ini. 1 Februari 98 saya mendapat SK pertama, bertugas sebagai guru kimia di SMA 1 Sanggar dengan tugas SMA 1 Kilo. Saya ingat betul waktu itu keadaan Kilo seperti apa. Perongge pun tidak enak. Beda dengan perongge di tempat lain. Perongge di sini kalau dimasak dia berbuih, kalau tempat lain tidak. Ini yang khas. Tapi kami tetap mensyukuri itu karena itu konsumsi saya satu-satunya. Saya manusia aneh yang tidak pernah makan ikan laut. Sementara di sini hanya ada ikan laut. Satu-satunya yang saya makan adalah mie, telur, dan perongge. Itu saja. Itu tahun 98. 1 Februari 98 sampai dengan 10 Maret 2020 saya berada di SMA Kilo. Mungkin sebagian dari guru ini ada yang juga murid saya mungkin dengan masa renggang waktu segitu pasti ada. Kemudian yang kedua, setelah saya dipindahkan dari Kilo, saya dulu mendapat SK baru dipindahkan di SMA 2 Kempo yang sekarang menjadi SMA 1 Manggelewa. Cukup panjang. Dari tahun 2000 sampai 2012 saya mengajar di SMA. Akhir 2012 saya dibawa ke SMP menjadi kepala SMP 2 Manggelewa waktu itu. Itu tahun 2012 akhir sampai 2014 saya dipindahkan ke SMP 1 Manggelewa, kepala sekolah juga. Tidak terasa 2017 tiba-tiba di sana ada pengganti saya. Tetapi saya tidak tahu kemana saya dibuang. Tapi saya yakin karena jiwa kita jiwa guru, saya yakin saya pasti jadi guru di mana. Saya sebenarnya ketinggalan kereta. Tahun 2018 itu 2016 2017 ya. Itu ada pengalihan SMA ke provinsi. Saya tidak bisa dialihkan karena SK definitif saya ada di daerah. Coba SK definitif saya ada di SMA atau SMK, saya bisa dialihkan. Saya sampai sedih karena saya saat itu sudah tidak ingin jadi kepala sekolah, saya ingin jadi guru kembali di SMA. Tapi nasib saya berkata lain. Saya diminta oleh Haji Tiar waktu itu untuk menjadi kepala bidang GTK. Saya tolak. Sampai saat dipanggil untuk dilantik oleh Bupati, saya tidak hadir.
Sumpah saya tidak hadir, Pak. Saya tahu waktu itu. Karena apa ya? Karena jiwa saya itu di guru. Nah, hari ini 2021 saya berdiri di sini ini untuk terakhir kali bertemu dengan Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru. Saya sempatkan diri ke sini tadi hanya ingin sampaikan itu, hanya ingin meminta maaf kepada teman-teman kepala sekolah, teman-teman guru yang selama 4 tahun dengan saya pasti punya kesalahan, punya rencana yang tidak terlaksana. Jadi tidak terlaksananya rencana saya di kantor, ini saksi teman-teman saya di GTK. Terus terang kami tidak diberi ruang untuk mengembangkan diri. Kami tidak diberi ruang. Ruang yang kami maksudkan adalah dana. 4 tahun 0 rupiah, Pak, di bidang saya. Ini bukan saya, ini saya buka biar apa? Perasaan saya kenapa Kabid GTK selama ini yang harus mengembangkan kompetensi guru tidak melakukan apa-apa. Saya sebenarnya orang yang komitmen dengan itu. Saya akan melakukan apa saja apabila itu didukung. Nah, termasuk permintaan maaf saya yang paling besar adalah pada teman-teman kepala sekolah yang baru diangkat. Saya 2017 sudah berjuang sekuat tenaga saya membisikkan ke telinga orang-orang di atas saya agar dana untuk pelaksanaan diklat calon kepala sekolah, calon pengawas itu disiapkan. Tapi apa yang terjadi? Tahun 2020 saya mendapat catatan dari Haji Bambang. Kenapa itu tidak dilakukan, katanya? Saya harus melakukan apa sementara dana itu tidak ada? Sehingga direkomendasikan akhir 2020 itu dilaksanakan. Masih saya simpan di HP saya. Rekomendasi disposisi surat dan sebagainya sudah ditandatangani Sekda waktu itu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Sampai akhir tahun 2020 sampai beliau keluar, kami coba meminta dana itu tidak ada. Oleh karena itu saya mohon maaf, Pak. Padahal itu hal yang sangat penting dan krusial untuk pendidikan kita. Ada yang bertanya, kenapa pengawas jumlahnya sedikit? Gimana bisa angkat pengawas kalau pengawas itu tidak punya sertifikat? Jangan mau Bapak Ibu kepala sekolah kalau nanti diangkat jadi pengawas, lebih baik jadi guru. Kenapa? SIM kepala sekolah, SIM guru itu satu. SIM tendik pengawas itu pisah. Sehingga pengawas yang tidak punya sertifikat tidak akan pernah mendapatkan sertifikasi. Beruntunglah kepala sekolah sekarang yang tidak punya sertifikat sebagai kepala sekolah masih bisa mendapatkan sertifikasi karena SIM-nya masih satu dengan guru. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya saya masih mohon maaf juga kepada teman-teman termasuk Pak KCD, tidak harmonis mungkin kita kelihatannya karena saya harus selalu dekat dengan guru di desa-desa, di kecamatan dan seterusnya. Tetapi itulah, kami tidak pernah didukung oleh dana. Mudah-mudahan bupati kita yang baru dengan komitmennya yang luar biasa akan memberikan ruang untuk itu. Saya demi Allah tidak pernah merasa kecil hati, merasa resah, gelisah dengan saya dimutasikan kemana, saya tidak tahu. Yang jelas pengganti saya sudah ada, tetapi yang kedua kali saya tidak tahu kemana saya pergi. Insyaallah akan Ya, lebih baik. itu saya tidak tahu. Nah, sampai pagi ini orang-orang banyak yang telepon ke saya, bahkan teman-teman di provinsi, ayo Pak Saiful, Anda masih bisa kita pakai di provinsi. Terima kasih saudara. KCD Dikmen Dompu malam tadi langsung telepon, ayo saya bantu, besok itu ada gubernur datang, Bapak Pak Saiful pindah ke provinsi. Tapi saya bilang, di mana-mana saya tetap. Misalnya bupati menempatkan saya jadi
penjaga sekolah di Kilo juga nggak masalah, nggak apa-apa. Saya akan ikuti dulu. Nah, saya orang loyal. Saya orang loyal, walaupun kemarin saya tidak memilih siapa-siapa. Karena waktu pemilihan saya sakit, keluarga saya semuanya saya bawa ke Mataram, tidak memilih siapa-siapa. Tapi yang jelas waktu itu dukungan kita ke Umeheri. Saya jujur. Dan selalu saya dengungkan pada teman-teman. Karena tahu sendiri ketika hal-hal menjelang situasi seperti ini, tim sukses dan semuanya sebagainya tanya, ngomong macam-macam, saya bilang saya tidak akan dipakai oleh AKJSA karena saya tidak mendukung mereka. Saya bilang begitu. Dan itu kejujuran. Dan setelah beliau jadi bupati, 100% kami akan mendukung. Itu. Nah, demi kita semua. Kemudian Bapak Ibu, tidak apa-apa, saya berpesan juga kepada kepala sekolah. Ini pesan saya yang terakhir untuk teman-teman semuanya. Kita satu profesi. Hidup guru. Hidup guru. Terima kasih. Program ini sudah disampaikan oleh Pak Mahasir tadi, adalah program pemberdayaan masyarakat melalui bantuan pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kepala sekolah, kualitas guru yang pada akhirnya bisa meningkatkan kualitas belajar mengajar, dan ujungnya adalah kualitas hasil belajar siswa. Itu intinya. Semua program pemerintah tidak ada ujungnya, tidak ada ujung yang lain kecuali pada siswa, anak didik kita. Oleh karena itu, lewat kesempatan ini saya pesan kepada teman-teman kepala sekolah. Ini banyak saudara-saudara saya, kakak-kakak saya, senior saya semua. Saya kenal dari saya datang ke Kilo. Yang pertama, menjadi kepala sekolah jadilah pemimpin yang baik di sekolah. Pemimpin yang mampu mengembangkan sekolah. Itu yang pertama. Karena jadi pemimpin dan mengembangkan itu dua hal yang berbeda, tetapi harus dilaksanakan dalam waktu yang sama. Itu Bapak Ibu. Yang kedua, pesan saya, pahami kompetensi kepala sekolah. Pahami, Pak. Walaupun itu hanya 5 kompetensi, kalau dijabarkan lebih jauh itu menjadi ratusan. Kompetensi sosial, kepribadian, manajerial, supervisi, dan kewirausahaan kepala sekolah. Pahami itu. Kalau Bapak Ibu paham, kepala sekolah paham dengan kompetensi yang harus dimiliki, insya Allah sekolah akan semakin baik. Yang kedua, yang ketiga, jadilah kepala sekolah yang punya performa yang baik bagi warga sekolah. Apa performa itu? Performa itu ukuran seberapa baik apa yang kita lakukan. Begitu mungkin Bu Emi. Ya, itu performa. Ukuran sebaik apa yang kita lakukan di sekolah. Makanya kepala sekolah harus memiliki performa yang baik, termasuk penampilannya. Penampilan kepala sekolah harus menunjukkan seorang pemimpin dan berwibawa. Kemudian yang terakhir, kepala sekolah itu adalah contoh ketangguhan. Optimisme sekolah itu tergantung pada kepala sekolah. Kepala sekolah tidak punya memberikan optimis kepada warga sekolahnya, itu tidak layak jadi kepala sekolah. Tidak layak. Kepala sekolah itu harus memiliki contoh ketangguhan sekolah. Kebanyakan kepala sekolah saat ini dia musuhi guru seniornya. Bukan di Kilo, ya, bukan di Kilo. Di tempat lain. Dia musuhi guru seniornya. Dia musuhi anak kecil karena dia punya potensi yang bagus. Saya jadi kepala sekolah, di mana-mana saya harus orbitkan satu jadi kepala sekolah.
Di SMP 2 saya oblikan sekarang jadi kepala SMP 7, di SMP 1 jadi kepala SMA 4 Manggelewa. Saya bangga, tidak mengganggu urusan saya. Oleh karena itu Bapak Ibu kepala sekolah, usia kita jadi kepala sekolah nggak lama loh Pak, nggak lama. Nggak tahu, besok Senin mungkin ada mutasi. Bapak terakhir juga hari ini. Iya. Terakhir juga. Itu sudah ada persiapan di PMI juga. Itu Bapak Ibu. Bisa aja kita terakhir semuanya. KCD juga nih. Sama. Ini off the record ya. Iya, betul. 2018 saya sudah sampaikan bahwa KCD di tingkat kecamatan itu tidak perlu ada di pendidikan. Tidak boleh ada, bukan tidak perlu ada, tidak boleh ada. Sehingga di Indonesia hanya 2 yang saya tahu ada KCD di Pora di kecamatan. Yang seharusnya di kecamatan itu hanya ada koordinator pendidikan dan itu fungsional. Saya sudah sampaikan waktu itu sama Pak Jitiar, tapi biarkan. Ya sudah, tidak apa-apa. Sehingga sekarang Dompu dengan Kabupaten Sumbawa sudah semuanya dipimpin oleh pengawas. Dan tidak ada gunanya juga. Dapat apa? Betul. Kemudian saya kok sampai lupa. Itu kepala sekolah tadi ya. 4 hal itu. Mohon maaf saya bukan menggurui. Biar Bapak ingat, ini ucapan saya yang terakhir kali. Pak Ilham. Ini sahabat saya Pak Ilham. Kemudian yang disasar berikutnya dalam program POP ini setelah kepala sekolah tadi, guru. Saya tanya Ibu Guru. Ibu Guru sudah bangun nggak? Udah bangun? Belum. Udah bangun? Ingin bangun. Udah bangun tidur. Udah bangun, makanya ada di sini. Tetapi kalau kita jujur Bapak Ibu, guru-guru kita saat ini sedang tidur lelap. Mereka nyaman dengan zona mereka, zona aman. Kalau bahasa kilonya comfort zona, mereka nyaman. Tidak ngajar nyaman, ngajar hanya sepotong nyaman. Iya kan Bapak Ibu? Semua kok. Bukan di kilo saja, semuanya orang di Indonesia itu guru itu berada pada zona itu. Nah, inilah maksud pemerintah. Kenapa program-program ya kebetulan aja ya mungkin namanya guru penggerak, gerakan temannya yang tidur, gerakan temannya yang nyaman, bangunkan temannya yang tidur dan seterusnya. Kepala sekolah penggerak, kepala sekolah suruh bergerak, gerakan temannya. Itu kan satu bukti nyata bahwa kita itu sedang tidur. Tidur Pak. Beda guru dulu dengan guru sekarang. Mohon maaf pada adik-adik saya. Mohon maaf. Karena saya katakan tadi, kami ini adalah praktisi pendidikan tulen. Praktisi pendidikan yang mungkin kuliahnya tidak terlalu pintar, tetapi kami waktu itu diterima di perguruan tinggi yang memang lembaga pendidikan yang terpandang di Indonesia. Saya satu alumni mungkin dengan beliau di SMA 1 Kota Bima, SMA 1 Bima dulu. Kemudian kami melanjutkan S1-nya di IKIP Malang, sekarang Universitas Malang. Saya S2-nya di IKIP Surabaya. Itu Bapak Ibu, kami tahu persis juga potret pendidikan kita secara umum ya. Kalau kita lihat di Dompu juga seperti itu. Gimana potretnya? Amburadul Pak. Saya terkadang merasa miris ketika bertemu dengan teman-teman dari kota-kota besar,
ada sahabat saya sekretaris Dikbud, sekretaris Dinas Pendidikan Kota Malang, ketemu di Kota Pendidikan. Saya tanya, baru satu saya tanya, Pak, hebat ya kepala dinasnya, begitu banyak uang di Malang itu beredar, sekolah-sekolah kan bayarnya besar. Dia langsung jawab, bukan kepala dinas yang banyak uang, Pak. Kepala dinas saya nggak tahu apa-apa. Malah saya sebagai sekretaris itu yang mengelola uang. Dia mendapat haknya dengan cukup besar. Tapi yang kelola kami di sekretariat. Waduh, hebat. Saya langsung terdiam. Kemudian pola pembinaan siswa. Kenapa di Jawa? Ini ada teman saya dari Jawa juga, dan saya tahu persis kenapa siswa di sana itu bisa berkembang dari kecil sampai SMA itu tetap dia terus. Karena pembinaannya dari kecil. Misalnya begini Bapak, kalau ada siswa kita yang punya kemampuan potensi besar itu pada mata pelajaran matematika, itu sudah kelihatan di kelas 1, sudah kelihatan. Nah ini diinventarisir anak-anak yang kemampuannya di bidang lain ini, itu dibina terus sampai nanti kelas 3 itu dimantapkan, diberi belajar tambahan dia dengan spesialisasi tadi. Yang matematika kita tingkatkan terus matematikanya sampai nanti kelas 5. Pas ada lomba tidak comot anak ibu guru, anak kepala sekolah, ayo ikut olimpiade di Dompu, nggak akan lolos, nggak akan berhasil itu karena memang semuanya rendah. Nilai dasarnya harus dapat 75, nilai kita di kilo 40, nilai di sana 3, lolos kita 40, padahal itu tidak berkualitas. Ya harusnya mencapai standar. Coba Bapak. Itu pola pembinaan siswa di sana luar biasa. Termasuk di Bali, waktu ada program pertukaran kepala sekolah di Dompu, saya utus 4 orang kepala, 5 Bu ya, 5 orang kepala sekolah. Ada yang ke Lamongan, ada yang di SD 1 Pembina Solo, ada yang di SD 1 Pembina Denpasar, ada yang di Surabaya, satu lagi di mana? 4 mungkin waktu itu, 4. Oh 2 di Bali. Saya ketemu kepala sekolahnya, karena saya dengar di SD 1 Denpasar itu pernah ada siswanya menjadi juara internasional matematika, juara internasional Olimpiade Matematika. Saya tanya, ternyata pola pembinaannya sama. Dia dari kecil, kita udah lihat potensinya. Nah seperti yang saya cerita tadi. Tetapi satu hal yang paling positif di Bali itu adalah dukungan keluarga, dukungan orang tua. Hampir siswa saya mencapai 1000 katanya. Saya tidak perlu menggunakan dana BOS. Kalau di sini dana BOS 1000 siswa itu berapa Pak? Berapa dana BOS 1000 siswa Pak Saleh? 1000 siswa. SD berapa? 900.000, berarti ada 90 juta atau 900? 900 juta itu katanya. Saya tidak pernah menggunakan untuk gaji guru, tidak pernah. Tidak pernah saya gunakan untuk kegiatan siswa. Terus saya tanya, kegiatan siswanya dapat anggaran dari mana? Dari paguyuban katanya. Paguyuban kelas 1, paguyuban kelas 2, paguyuban kelas 3, 6 paguyuban. Paguyuban itu kelompok orang tua itu, mereka lah yang memilih guru untuk mengajar anaknya.
mereka yang milih. Guru yang lolos seleksi mereka itulah yang mengajar di kelas 1 misalnya. Demikian juga kelas 2. Kemudian kalau ada lomba-lomba, kalau lomba itu resmi dari dinas misalnya ada lomba, sekolah mengeluarkan biaya. Sekolah keluarkan biaya secukupnya, seberapa kebutuhan maksud saya. Tetapi kalau ada lomba-lomba di luar, orang tua mengeluarkan biaya. Orang tua keluarkan biaya. Tapi laporannya tadi nanti tetap ke sekolah. Kalau juara bawa piala. Oleh sekolah wajib membuat piala duplikat. Ya kalau ikut di luar ya. Yang asli mereka ambil, anak kita, anak itu yang asli. Duplikatnya dibuat oleh sekolah, dipajang di sekolah atas nama dia. Kalau pemerintah atau sekolah yang mengadakan, yang asli disimpan di sekolah, duplikatnya dibuat untuk anak-anak. Sehingga sekolahnya apa? Tidak ada bunga, Pak. Kalau dilihat dari pinggir lantai, semua keliling itu dengan piala anak. Dan anak akan bangga, aduh ini piala saya, yang ini piala saya, ini juara yang saya ikuti. Nah, kapan hal-hal semacam itu kita bisa lakukan di tempat kita? Saya yakin semuanya bisa dilakukan, walaupun tidak seperti itu, tapi kita berbuat untuk yang lebih baik dari sekarang. Kemudian sasaran yang ketiga tadi guru, siswa. Kalau siswa itu tidak bisa apa-apa tanpa bantuan guru, intervensi guru dan kepala sekolah. Apa yang dilakukan oleh guru itulah hasil yang kita dapat, didapatkan oleh siswa. Kalau gurunya tidak ngajar, gurunya malas-malasan, siswanya juga ikut malas. Begitu Bu Emi ya? Tapi saya yakin Bu Emi ini luar biasa, luar biasa. Saya kenal dari dulu juga Bu Emi. Itu siswa, sasaran ketiga. Nah Bapak Ibu, yang perlu kita persiapkan untuk anak-anak kita, siswa tadi, adalah keterampilan mereka. Sekarang lebih terkenal, orang bilang keterampilan abad 21, generasi emas tahun 2024. Kita tahu itu, tapi apa yang harus kita lakukan pada anak-anak? Nah, lewat kesempatan ini saya sekali lagi mohon maaf, saya bukan menggurui ya. Ada 3 keterampilan yang harus kita persiapkan untuk anak-anak didik kita menyongsong abad 21, generasi emas 2045 katanya. 3 keterampilan itu, yang pertama adalah kualitas karakter. Bagaimana anak-anak kita tanggap, paham dengan kondisi pada saat ini. Kualitas karakter. Yang kita lakukan apa? Kita ajarkan mereka nilai-nilai agama, nilai-nilai moral yang baik. Jangan guru yang menunjukkan ke anak-anak sebagai bandar narkoba. Ini ada yang terjadi Bapak Ibu. Seorang guru, tapi juga di Dompu, jauh di Irian Barat, Irian Jaya sana. Seorang guru jadi bandar narkoba, ditangkap polisi, dilepas lagi. Gimana hati kita yang pernah mengajar anak-anak? Itu ada terjadi baru-baru ini, belum sebulan. Nah, gimana generasi kita kalau guru jadi bandar narkoba? Lebih baik bunuh diri saja guru seperti itu, daripada merusak banyak anak orang lain. Kemudian yang kedua, keterampilan yang kedua yang harus diberikan oleh guru kepada anak-anak ada literasi dasar. Bagaimana anak itu harus memiliki keterampilan dasar. Keterampilan dasar. Keterampilan apa saja?
keterampilan berbahasa, literasi bahasa, keterampilan berhitung, literasi numerik, termasuk keterampilan menggunakan keuangan, literasi finansial, literasi budaya. Banyak anak kita tidak tahu pakaian khas Dompu itu seperti apa. Mohon maaf, lebih senang pakai baju daerah Jawa daripada Dompu. Padahal kalau lihat hampir sama ya Pak. Nah itu. Kemudian literasi kewarganegaraan. Tanamkan pada anak-anak itu jiwa nasionalisme dan sebagainya. Kemudian keterampilan yang terakhir adalah kompetensi siswa. Bagaimana siswa itu mampu menjawab hal-hal yang kritis. Nah, yang kita berikan adalah biarkan mereka itu bisa berpikir kritis, bisa mengembangkan dirinya. Banyak guru ketika anaknya bertanya sesuatu, kamu ini cerewet, ada kok, tapi bukan di kilo. Kamu ini cerewet, sedikit-sedikit nanya. Padahal itu anak sedang membuka jalan pikirannya. Ya mungkin itu saja Bapak Ibu, sudah panjang saya berceramah. Saya sekali lagi mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya jika selama 4 tahun bersama saya di Dinas Dikpora itu ada hal-hal yang tidak mengenakan, sertifikasi yang terhambat, kepala sekolah tidak didiklatkan, penguatan hanya sebagian. Tapi itulah kondisinya kita pada saat ini. Demikian Bapak Ibu, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi ini kami buka. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.